Kita nggak tahu nih ukurannya sama. Nggak ngerti dah. Ayo buru. Gimana namanya? Udah ayo buruan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan sekalian. Dan pada kesempatan kali ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan dalam masa new normal ini. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang 3 mahasiswa UI tewas dan kaitannya dengan humas. Nah, ini sedikit profil perguruan tinggi dari Universitas Islam Indonesia yang disingkat dengan UI, perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia, universitas yang memiliki luas 35 hektar dan mempunyai 39 fakultas terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 14, Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 2009, UI terpilih sebagai perguruan tinggi dengan nilai penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan pada tahun 2013 UI berhasil mendapatkan dengan nilai predikat A. Berikut kasus Universitas Islam Indonesia dengan tewasnya 3 mahasiswa saat Diksar Mapala. Pada tahun 2017 bulan Januari, UI mengalami krisis di mana adanya 3 mahasiswanya tewas dalam kegiatan pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam yang dilakukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan kegiatan tersebut diberi nama dengan The Great Camping atau TGC yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 22 Januari di lereng Gunung Agung Lawu. Dan berita ini menjadi sorotan dari Presiden DPR sampai dengan media juga menyorotinya dalam kasus ini. Ini berikut beberapa media yang meliput tentang kematian mahasiswa UII yang dalam acara pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lisa Prabhati. Baik, dari media ini menyoroti beberapa hal dari pihak kampus UII. Yang pertama, media mengeluhkan kualitas informasi narasumber resmi UII. Jadi informasi yang diberikan oleh narasumber UI ini bersifat normatif, alias mereka itu memberikan informasi mengenai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak kampus. Tetapi untuk perkembangan kasus itu belum diinformasikan dan tidak ada informasi dari narasumber resmi UII. Yang kedua, media juga menyoroti adanya penyediaan informasi tentang isu serupa dari pihak lain. Jadi ada pihak luar yang mengatasnamakan dirinya itu tim investigasi dari UII. Bahkan sampai ada pihak lain juga yang mengadakan press conference itu di gedung Fakultas UII, di salah satu gedung Fakultas UII. Dan setelah beberapa saat pers itu muncul, pihak UII itu membuat pernyataan bahwa pers yang ada tersebut itu tidak resmi, bukan dari pihak UII. Di bawahnya itu ada link, salah satu link yang menyebutkan bahwa Acel Suryanto ini bukan anggota tim investigasi. Yang ketiga ini juga media menyoroti fasilitas wartawan itu dalam mencari informasi itu tidak diberikan. Fasilitas yang dimaksud ini diantaranya itu adalah ruang jumpa pers, kemudahan untuk mengambil gambar di sekitar kawasan kampus UII, dan juga tidak ada akses internet yang diberikan oleh pihak kampus kepada media pada saat melakukan peliputan kasus tersebut. Oke, lanjut. Dari pihak kampus sendiri memberikan 3 informan, yaitu salah satunya juru bicara dan tim pencari fakta serta humasnya tersebut. Yang tersedia dihubungi media itu pencari fakta dan humas tersebut. Namun humasnya tidak terbuka dari perkembangan kasus tersebut. Salah satunya
tidak memberikan informasi mengenai pemberitaan lebih lanjut. Dan sebagai rasa tanggung jawab, bentuk dari tanggung jawab kampus ini, rektor mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam informasi yang disampaikannya, UI secara umum menyampaikan permohonan maaf dan kesiapan kampus untuk membantu menyelesaikan persoalan ini dalam proses hukum. Kompensasi finansial bagi keluarga korban meninggal dan peserta yang menjalani pemeriksaan. Humasnya sendiri tidak terkesan tertutup perihal masalah yang terjadi, dan media pun tertarik untuk meliput para korban yang menjadi meliput korban kekerasan ipar Mapala ini. Oke, pelanggaran kode etik. International Public Relations Associate mengingatkan bahwa PR dengan mendorong terciptanya informasi terbuka mengingat manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam tindakannya, praktik PR harus keterbukaan, berlaku jujur dan terbuka dalam mengungkapkan nama organisasi dan kepentingan yang diwakilkan. Nah, kode etik yang disempurnakan ini dikategorikan di IPRA atau International Public Relations Associate. Baik, dapat disimpulkan dari beberapa kasus yang telah diuraikan tadi, jika dilihat dari kasus ini, kita tidak dapat menyalahkan pihak humas, karena fungsi humas adalah menjaga reputasi organisasi mereka. Bisa saja apa yang dilakukan oleh humas ini merupakan bagian dari strategi humas untuk menjaga reputasi universitas agar tetap baik, dan juga merupakan bagian dari pihak universitas untuk menjaga kredibilitas nama baik. Dalam hal ini, media sebaiknya memahami atas kebijakan humas UI untuk tidak menyampaikan seluruh informasi kepada media. Namun, secara kronologi, kejadian kasus sudah dijelaskan dan seharusnya pihak media menerima kebijakan kampus dalam mengatur arus informasi. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Saya buka untuk forum ya, kali ini tidak ada untuk kelompok. Jadi biar kalian semuanya berkesempatan untuk bertanya. Ini challenge berikutnya karena akan lebih banyak yang tanya seharusnya ya. Silakan. Siapa yang mau merespon? Halo, gimana? Dari forum ada yang mau merespon? Halo, ada yang mau merespon? Ini tandanya Wira udah mau merespon nih ya? Oke, dipersilakan untuk Pak Wira. Cari-cari. Halo. Fahri, halo. Ayo ya, dibantu latihan temennya nih. Mau respon. Jangan silent gini. Bentar Kak, sebentar. Oke, baik. Silakan. Saya Pak. Siapa tuh? Ada Wira, ada siapa satunya? Indriati. Oh, Indri, ya silakan. Siapa dulu? Indri dulu deh, silakan ya. Assalamualaikum, saya mau menanyakan, kalian kan di sini menggunakan kode etik IPRA saja ya? Iya betul, Yang sudah disempurnakan. yang sudah disempurnakan. Ya sudah disempurnakan. Berarti IPRA ini asosiasi kan? Iya. Atau kalian tahu bahwa UI menggunakan sebuah asosiasi atau tergabung dalam asosiasi tersebut?
ini asosiasi, apa dia menggunakan sebuah badan PR kayak perusahaan PR gitu, atau UI memang tergabung dalam asosiasi PR tersebut. Akan dia menggunakan yang bagian asosiasi IPRA ini. Pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau bagaimana? Langsung ya Pak. Oke baik, pertanyaan dari saudari Indri Andriati akan dijawab oleh rekan saya Lisa Abdul. Silakan. Silakan Lisa. Ya, oke, baik. Pertanyaannya itu kan, maaf. Pertanyaan itu adalah UI memiliki asosiasi atau ada yang tergabung gitu ya, Indri? Iya. Jadi kan sebenarnya kan kita asosiasi ya, tapi kan lebih kepada kita itu kita itu lebih kepada Iya, dalam kasus ini sebenarnya kita dari pihak Universitas Islam Indonesia ini itu sendiri dia independen untuk humasnya, dia tidak memasuki tidak mengikuti asosiasi dari public relation itu. Tetapi dalam kasus ini kita mencari bagaimana pelanggaran kode etik yang memang dianggap mengarah kepada tadi kasus ketidakterbukaan dari Humas Universitas Islam Indonesia. Jadi kita mengambil dari IPRA yang sudah disempurnakan pada poin C dan dari empat tindakannya. Seperti itu. Seperti itu Indri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Kami persilakan. Oke, selanjutnya. Apa saya Pak? Oke. Silakan. Bang Wira ya. Dipersilakan Bang Wira. Wabarakatuh, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih poinnya udah disampaikan sama Indri tadi kan. Cuma saya ingin pertanyaan penambahan aja. Ini terkait yang seperti kata yang kemarin salam pada deskripsikan. Ini kan IMPRA yang sampaikan kalau salah IMPRA itu mengatur tentang organisasi antar organisasi. Nah yang diambil sama grupnya Arif ini kan IMPRA ya. Nah IMPRA ini yang menyampaikan adalah dari PR-nya si UI ya, bukan yang menyampaikan itu dari PR yang ditunjuk oleh UI. Nah apakah ini termasuk kode etik atau tidak ya, yang termasuk IMPRA tadi ya. Nah kalau yang pembahasan tadi coba boleh diulang poinnya. yang mana? Yang mengenai pasal IPRA. Yang poin C kalau bisa. Oh, bentar. Poin C. Ini. Kode etik ya Bang ya. Ya. Muncul nggak Bang? Ya muncul. Coba digedein Mbak. Dia apa? Digedein. Sudah. Oke. Cukup Bang? Cukup. Oke. Cukup jelas ya. Tapi yang saya ingin pertanyakan yang pertama adalah apakah IMPRA ini mengatur antara asosiasi PR dengan manajemen PR. Sedangkan yang saya tangkap kemarin dari Pak Angga adalah yang menyampaikan ini seharusnya dari organisasi PR, bukan dari manajemen PR sendiri. Ini tadi sih tambahannya kurang lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya.
Oke Bang Wira, pertanyaannya kami Tampung dulu ya, tampung Pak. dulu ya, dan kami akan memberikan jawabannya. Siap. Ya, terima kasih Bang Wira. Pertanyaan selanjutnya. Ada Oke. lagi Belum teman-teman? ada kayaknya. Belum ada lagi. Dijawab pertanyaan yang terakhir dulu saja coba. Ya, baik. Sebentar, Pak. Discuss dulu. Allahu Akbar. Sebentar. Kita belum mengevaluasi tentang asosiasi ini. Kita belum mengevaluasi sejauh mana Asosiasi berkaitan dengan Unmas TV tersebut. Melainkan dalam kasus ini kita dalam kasus ini etik dari kasus etik umat yang sesuai dengan kasus tadi seperti yang sudah dijelaskan. Untuk kasus umat ini sendiri sebenarnya seperti yang sudah kalau sudah tadi di kampus ini tuh nggak ada ini ada 3 informan yang disampaikan di sini mereka sendiri tuh dia apa kita tinggal pokok. asosiasi tersebut berhubungan dengan masalahnya dan kasus ini kami mengambil Sebenarnya kampus ini menjaga nama reputasinya tersebut. Berkaitannya dengan Mas kampus ini. Udah. Yang ini. mana be ininya dia Ini loh. Ini jangan di meja. kok gua pin itu gimana bu? Siapa yang pin? Nggak ada. Kita boleh cerita. UI sebenarnya Komnas tidak mengetahui. Iya. Baik, pertanyaan dari Bapak Wira Hadi akan dijawab oleh Saudara Faisal Amin. Silakan Pak. Oke, Bang Wira, kita jawab sedikit aja, Bang. Sebenarnya Humasnya belum mengetahui sejauh mana asosiasi dari PR tersebut. Iya, kita belum mengetahui asosiasi PR tersebut. Terus, dalam kasus ini hanya mengambil kasus Humasnya saja, seperti dia pertanggungjawaban rektor dan rekan pencari fakta. Ya, berarti dalam kasus ini sebenarnya dalam mengangkat kasus ini kita hanya menyesuaikan bagaimana kode etik yang sesuai pelanggaran kode etik yang sesuai dengan kasus yang kami angkat. Dalam kasus ini itu kegiatan Humasnya itu mengalami dari pihak kampus itu mengeluarkan 3 informan seperti telah dijelaskan tadi. Jadi untuk pusat informasi artinya yang diberi delegasi untuk kewajiban untuk menyampaikan informasi dari universitas itu masih rancu, menyebabkan media secara garis besar itu bingung bagaimana dia harus memahami informasi yang seutuhnya. Tetapi secara garis besar informasi tentang kronologi kasus ini telah dijelaskan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam kampus ini. Nah, kekurangan dari universitas ini adalah dia tidak menunjuk salah satu orang yang didelegasikan untuk menyampaikan informasi mengenai kasus tewasnya 3 orang mahasiswa ini dalam pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam. Sepertinya itu yang dapat kami jawab, Bapak Wira. Bagaimana? Halo? Ya. Ya. Gimana Pak? Untuk asosiasi. Jauh itu udah
rumah sakit ya. Cuman saya menangkap itu adalah kasusnya adalah kurangnya keterbukaan informasi publik. Iya. Dan untuk yang kedua, ini kan yang menyampaikan dari UI ya, bukan yang menyampaikan UI menunjuk sebuah badan PR untuk menyampaikan informasi ke publik. Makanya kalau kesimpulan dari saya pribadi bukan termasuk infra. Itu aja mungkin Bapak Gaib yang menambah. Oke, Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang sudah join kelas pada bagian ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, mau nanya, boleh. Silakan. Siapa nih, Robi? Fahri. Oh, Fahri. Oke, silakan. Mau nanya dikit aja ke kelompoknya Pak Aris. Iya, Pak, silakan. Kalau terkait kasus ini, pelanggaran kode etiknya lebih cocok pakai IPRA atau Perhumas kira-kira Teh? Itu aja sih. Terima kasih. Ini dari beberapa poin yang telah diuraikan, baik saya akan jawab ya Pak. Dari beberapa poin yang diuraikan oleh pelanggaran kode etik dari IPRA, pada poin ketiga itu ada poin tentang keterbukaan. Artinya kita coba mencocokkan dengan apa yang terjadi pada berita yang terjadi pada kasus dari tewasnya 3 orang mahasiswa ini. Nah, dalam kasusnya itu pihak humas memang dari kampus itu dia tidak terbuka karena seperti yang telah dijelaskan tadi merupakan salah satu mungkin strategi dari humasnya untuk menjaga reputasi dari universitas itu. Nah, sehingga sebenarnya pada kasus perhumasan ini pelanggaran kode etik itu tidak dapat dikenakan sanksi. Artinya tidak ada hukum yang tertulis yang mengakibatkan bahwa kalau kita melanggar kode etik ini akan dipenjarakan atau akan digantung, akan dikebiri dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi hukuman itu ada mungkin hukum sosial aja, kemudian ada juga menurunkan kredibilitas dia sebagai seorang humas sehingga mungkin sedikit tidak dipercaya. Seperti itu, Pak. Pak Fahri. Siap. Berarti dari IPRA-nya sendiri tidak ada sanksi buat UI-nya? Iya, tidak ada. Karena memang sebenarnya semua kode etik itu tidak ada sanksi, Pak. Jadi lebih kepada mungkin menurunnya kredibilitas seorang PR tersebut gitu. Lebih kayak sanksi sosial sama dirinya sendiri sih. Jadi PR ini nggak bisa dipercaya lagi karena dia udah melakukan pelanggaran kode etik. Tapi untuk sanksi beratnya kayak yang tadi Saudara Arif bilang kayak dipenjarakan, dikebiri atau selainnya itu tidak ada. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Fahri? Oke. Cukup Pak Arif, terima kasih. Terima kasih. Ya, sangat. Baik. Sudah ya, saya close diskusinya karena masih ada 2 kelompok lagi. Kalau catatan dari saya, kalian yang kali ini sih ini ya sama baiknya ya dengan yang lalu, tapi jujur saya lebih suka yang pertama karena banyak beberapa hal. Pertama dari substansi dulu deh. Tadi saya mau konfirmasi lagi, betul tuh yang disampaikan Wira, dengan memakai kode etik IPRA ada instansi PR yang dilibatkan di sini, ada nggak yang dilibatkan ya? Dalam instansi PR ini tidak ada keterlibatan Pak, karena memang dari kasus yang kami baca ini dari UI-nya itu dia tidak menunjuk salah satu informan yang didelegasikan untuk menyampaikan informasi dalam kasus ini. Jadi dalam kasus ini ada dari pihak kampusnya, Juru bicara sama tim pencari fakta. juru bicara. Ya. Dan humas internal sih, Berarti Pak. seharusnya yang dilanggar mungkin lebih kepada pelanggaran kode etik perhumas ya. Kenapa tidak mengambil perhumas? Ada pertimbangan tertentu? Karena kita condong ke arah kasus dari pelanggaran yang dilakukan oleh humasnya Pak tentang ketidakterbukaan untuk memberikan informasi tentang kasus ini. Oke, di perhumas bukannya ada juga
deh Pak, nanti boleh dievaluasi lagi. Ya Pak, nanti mau jadi bahan evaluasi kita ke depan Pak. Nah, kalau kalian baca lebih detail lagi, ada juga di Perhumas soal keterbukaan informasi publik ya, tapi yang dilakukan oleh seorang humas ya atau divisi humas di dalam satu instansi, tidak melibatkan instansi pihak lain untuk perusahaan humas, karena IPRA itu kan singkatannya aja udah perusahaan ya, kode etik untuk perusahaan ya. Jadi harus berbadan usaha humasnya ini, jadi harus instansi humas yang dilihat. Kalian kan gak ada instansi humasnya, gitu. Jadi bisa dilihat pakai kode etik ini, gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi teknis, ya ini ya kenapa saya bilang saya lebih suka yang pertama. Nggak ada yang kepikiran untuk pakai handphone apa dibanding pakai kertas. Oh iya Pak, kebetulan handphonenya baterainya kan udah mau lowbat Pak, jadi kita penggantinya kertas aja gitu, agar lebih mudah diakses gitu Pak. Tapi konsep kita berubah. Ya betul. Ya oke. Waktu itu kan dari duduk sekarang diri ya. Ya, Pak. Kita ada perkembangan untuk maju Pak. Kita evaluasi Pak dari permasalahan yang kemarin. Ya tapi jangan jadi kertas juga ya. Iya Pak, baik. Dan jangan teknologi kayak ini jangan kertas lah. Ini terus kemudian style inilah ya, oke lah. Ini masih tergolong baik, cuma saya lebih favorit yang pertama ya. Terus kemudian, nah Arif itu kalau pakai jas, benar dikancing cuma satu kalau diri, keren. Tapi jasnya kekecilan. Iya Pak, badan saya melebar Pak, apa ini Pak? Itu kenapa? Karena kurang proporsional jadinya. Kalau kayak gitu mendingan dilepas aja, coba deh. Kancingnya dilepas aja. Tadi masukan dari rekan saya Pak, suruh dipakai. Nah, Ya, itu juga ya Pak. kalau kekecilan ya, karena kalau kamu pakai satu kancing, itu jarak ke bawah dengan ke pinggangnya itu jauh banget gitu. Jadi ikat pinggang kelihatan banget tadi. Seharusnya agak lebih besar sih memang. Kalau lebih besar, kancing satu benar, bagus ya. Iya, Tapi kalau kekecilan mendingan dibuka gitu. Nah oke, terus itu teknisnya ya. Tadi yang agak substansial adalah masalah di kode etik yang kalian pakai kurang tepat ya. Iya Pak. Kalau teknis, preparationnya sama dengan yang pertama, sama-sama baik. Cuma favorit aja nih, saya suka yang pertama karena lebih detail. Di layar tuh nggak terlalu ketat, dia megang kertas, terus kepala naik turun, kertas itu ya. Iya Pak. Kalau apa namanya?